Baiklah, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai akuntansi pajak untuk harga pokok penjualan dan beban operasional, yang beranggotakan saya sendiri Jessica Aprilia Stanggang, Derlina Sidabutar, Irene Tasya Tampu Bolon, Olivia Sepnita Sitorus, Eva Kristina Simamora, dan Devral Janesvi. Harga pokok penjualan dan beban operasional. Harga pokok penjualan disingkat dengan HPP. HPP dipengaruhi oleh sistem pencatatan dan penilaian persediaan. Dalam akuntansi dikenal dua sistem pencatatan persediaan. Yang pertama, sistem periodik, dan yang kedua adalah sistem perpetual. Dalam akuntansi dikenal 3 metode penilaian pemakaian persediaan. Yang pertama itu menggunakan metode LIFO, yang dimana persediaan yang pertama kali dijual adalah persediaan yang terakhir dibeli. Yang kedua, metode FIFO, yang dimana persediaan yang pertama kali dijual adalah persediaan yang pertama kali dibeli. Yang ketiga, metode average. HPP ditentukan dari biaya-biaya per unit untuk masing-masing persediaan setiap kali pembelian dilakukan. Dalam akuntansi, persediaan dapat dinilai dengan cara harga perolehan, lower of cost or market, dan net realizable value. Namun dalam perpajakan, pasal 10 ayat 6 PPH, penilaian persediaan hanya boleh menggunakan harga perolehan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan yaitu beban operasional, beban yang boleh dikurangkan. Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian, bahan, biaya yang berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan. Penyusunan amortisasi dan alokasi atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun sepanjang harta yang disusutkan atau diamortisasi tersebut digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Iuran pada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Saya akan melanjutkan kerugian karena penjualan atau pengalihan harta dan atau hak yang dimiliki untuk mendapatkan penagih dan memelihara penghasil. Kerugian karena selisih kurs mata uang asing, biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia, biaya yang dikeluarkan untuk beasiswa, magang, dan pelatihan, piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih. Selain itu, beban-beban berikut juga merupakan beban yang dapat dikurangkan. Pembentukan dana cadangan, penggantian atau imbalan terkait pekerja atau jasa yang diberikan dalam bentuk natural dan kenikmatan. Harta yang dihimbakan, bantuan atau sumbangan yang antar pemberi dan penerima memiliki hubungan usaha, zakat atau penghasilan. Biaya berlangganan atau pengisian ulang pulsa dan perbaikan telepon seluler yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu. Biaya tersebut memelihara atau memperbaiki rutin kendaraan sedan atau sejenisnya. Bunga pinjaman dapat dibebankan sebagai sebagian. Beban yang tidak diperbolehkan pajak. Yang pertama yaitu pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen. Yang kedua yaitu biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu ataupun anggota. Yang ketiga yaitu pembentukan atau pemupukan dana cadangan kecuali cadangan piutang tak tertagih. Yang keempat yaitu premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, dan asuransi beasiswa yang dibayar oleh wajib pajak pribadi. Yang kelima yaitu penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natural ataupun kenikmatan. Yang keenam yaitu hibah, bantuan atau sumbangan dan warisan. Yang ketujuh yaitu PPh tidak boleh dikurangkan sebagai biaya karena bukan merupakan biaya untuk memperoleh atau menagih penghasilan. Dan yang terakhir yaitu jumlah yang melebihi kewajaran sebagai imbalan atas pekerjaan yang dilakukan yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Biaya atau pengeluaran untuk kepentingan pribadi WP dan orang yang menjadi tanggungannya. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma atau perseroan komanditor yang modalnya tidak terbagi atas saham. Sanksi administrasi. Selain itu, biaya berikut tidak dapat dikurangkan. Pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan.
pajak masukan yang berkenan dengan pengeluaran yang tidak dapat dikurangkan dalam menentukan besarnya penghasilan kena pajak. Selisih lebih penilaian HPP yang menggunakan metode LIFO, jumlah melebihi biaya penyusutan yang ditetapkan, nilai sisa buku harta yang dialihkan pada pegawainya, bunga pinjaman selama masa konstruksi yang tidak dikapitalisasi menjadi komponen harga pokok atau harga perolehan aset. Yang terakhir, PPh yang ditanggung pemberi penghasilan, bunga pinjaman, dan seluruhnya.